Salah satu kasus yang banyak kalian minta untuk aku bahas adalah peristiwa yang terjadi di Cilegon, Banten yang menimpa seorang putra pejabat, pengusaha, dan juga politisi di sana atas nama Muhammad Excel yang berusia 9 tahun dan saat ini sekolahnya itu di kelas 4 SD. Kejadian yang sangat mengerikan teman-teman karena kejadian itu terjadi di rumahnya sendiri yang merupakan putra politikus Maman Suherman yang saat ini sebagai DPW PKS Banten yang baru jadi lantik sekitar 4 hari yang lalu. Ini kejadiannya pada hari Selasa 16 Desember 2025. Kalau aku lihat rumahnya ini termasuk rumah yang super mewah dan juga di perumahan Bukit Baja Sejahtera 3, Kota Cilegon, Banten. Artinya perumahan mewah seperti ini punya keamanan yang relatif cukup baik sebenarnya. Bahkan juga dengan rumah sebesar itu, apakah tidak ada satpam? Sepertinya ada satpam. Tapi yang anehnya, terkait dengan CCTV rumah sebesar itu pun, dikatakan bahwa 2 minggu terakhir, CCTV rumah tersebut mengalami kerusakan. Nah, ini sudah mulai menarik nih. Tidak ada barang-barang yang hilang menurut Kasat Reskrim Polres Cilegon, AKP Yoga Pratama. Jadi murni dugaannya kasus ini adalah sengaja untuk menghabisi, bukan untuk mencari barang-barang berharga atau pencurian. Dari beberapa temuan-temuan ini, apakah sebuah kebetulan atau sebuah petunjuk bahwa pelakunya memang sudah merencanakan dan ada hubungannya dengan orang dekat? Oke, kita sebelum melakukan analisa terkait dengan hal tersebut, kita coba bahas adalah terkait dengan kronologi dan temuan-temuan yang sudah beredar di sejumlah media. Kronologinya diawali adalah di hari kejadian, Selasa 16 Desember 2025 tersebut, di mana di rumah korban saat itu cuma bersama kakaknya, sementara ibu dan bapaknya sedang bekerja di luar. Bapaknya ini kan juga seorang pengusaha sukses, teman-teman. Jam 2:20 siang hari itu, ayahandanya, Maman Suherman, itu menerima telepon dari anak kedua yang berinisial D. Anaknya itu teriak-teriak, minta tolong, nangis dan histeris ke ayahnya, menceritakan kejadian bahwa adiknya itu terkapar di rumah dengan penuh dengan noda merah. Akhirnya langsung sang ayah itu menyelesaikan pekerjaannya, langsung pulang ke rumah, dan sampai di rumah, sang putra sudah tertelungkap dengan bersimbah noda merah dan langsung dibawa ke rumah sakit Bethsaida Cilegon, namun sayangnya nyawa tidak tertolong. Nah, kemudian pada saat pemakaman kita melihat kan, gila ya, itu banyak sekali masyarakat yang hadir, terus juga dihadiri juga sama pejabat setempat, ada bupatinya kalau nggak salah atau wakil bupatinya, yang itu mengindikasikan bahwa sosok dari keluarga korban ini memang bukan orang sembarangan, tetapi adalah orang yang sukses baik di bidang sosial dan juga secara ekonomi. Nah, makanya ini menjadi salah satu teka-teki, kalau tidak ada barang yang hilang, kemudian orang tersebut pelakunya bisa sebegitu gampangnya membobol masuk ke rumah korban, aku rasa ini ada sesuatu hal yang terlalu kebetulan, ditambah lagi CCTV-nya sudah rusak selama 2 minggu terakhir. Dari hasil visum sementara, otopsinya lagi dalam proses untuk hasil pendalamannya, ada ditemukan 22 luka tustus di tubuh kecil korban ini. 19-nya itu berasal dari benda yang tajam, sementara 3 itu dari benda yang tumpul. Nah, artinya apa? Anak 9 tahun loh teman-teman. Logikanya gini, kalau memang dia pengen mencuri atau mengambil barang-barang di rumah mewah ini yang ada 8 kamar. Jadi setiap anak itu cuma ada memiliki kamar yang berbeda-beda. Kalau dia hanya pengen mengambil barang-barang, aku rasa anak 9 tahun diikat, selesai, beres, kita bisa melancarkan aksinya. Tetapi ini sampai 22 tustus, benda tumpul dan juga benda tajam. Artinya dia pengen menyampaikan pesan kepada orang tua tentunya ada sesuatu hal yang sepertinya ini dia hanya sebagai kayak alat saja untuk tujuan utamanya. Tapi kan kalau kita lihat dari profil Maman Suherman ini yang memiliki 4 anak, terakhir kalau di media kita tahu 4 hari sebelum kejadian baru dilantik sebagai anggota Dewan Pakar DPD PKS Cilegon. Oke, itu kan satu background. Bagaimana dengan background lainnya? Karena beliau pun juga
memiliki sejumlah usaha yang sangat sukses, bahkan terkenal juga katanya banyak pemuda Cilegon itu yang direkrut dan bekerja di perusahaannya. Bahkan di tahun 2020 aku cek di jejak digital, Maman Suherman tuh pernah mencalonkan diri sebagai wakil wali kota Cilegon. Nah, ini dugaannya sih kayaknya bukan cuma sekedar kayak mau melakukan pencurian, kemudian kebablasan, dihabisi, aku rasa itu tidak masuk akal. Yang pertama, tidak ada barang-barang berharga yang hilang. Yang kedua, itu adalah anak 9 tahun. Kenapa sampai 22 tustus? Artinya, luka-luka tustus tersebut itu bisa aja menjadi simbol sebenarnya apa yang terjadi di permasalahan ini. Bahkan sejumlah ketua atau politisi di Indonesia pun mengedres isu ini, wakil bupatinya pun juga sama, wali kota, dan pejabat-pejabat kolega dari keluarga korban mengindikasikan bahwa ada sesuatu hal yang janggal di sini. Nah, kalau menurut analisa yang sudah kita lihat fakta-fakta di media teman-teman, ada beberapa dugaan motifnya ya. Pertama, apakah ini karena pencurian? Aku rasa sangat kecil kemungkinan. Yang kedua adalah apakah ini sebuah misi khusus memang untuk menghabisi si buah hati tersebut karena sakit hati, motifnya kemungkinan besar pada umumnya adalah seperti itu, kasus seperti ini adalah sakit hati. Sakit hati tapi kan general nih, sakit hati karena apa? Apakah karena orang tuanya selama hidupnya sebagai pengusaha atau sebagai politisi itu pernah menyakiti orang lain dan ngebuat dia sakit hati sebegitu dalam? Yang namanya orang tua pasti kan sangat sayang sama anaknya ya, apalagi 9 tahun masih lucu-lucunya. Nah, dia nih si pelaku ini dugaannya kalau memang alasannya karena sakit hati, bagaimana cara ngebuat orang yang kita benci bener-bener sedih segitunya. Kalau harta mungkin ya udah banyak, yang paling bisa ngebuat dia sedih adalah orang yang dicintainya. Jadi yang seperti ini. Nah, dugaan sangat kuat si pelaku ini sudah melakukan planning loh. Karena apa? Perumahan ini kan perumahan mewah. Untuk masuk ke area sini pun pasti ada satpamnya. Aku tidak tahu di wilayah ini, biasanya kalau di rumah-rumah mewah kan pada saat kita masuk, itu kan ada dititipkan KTP. Ya bisa aja nanti kan dimanipulasi anjas dan sebagainya. Itu bisa, tapi kan at least ada penjagaan pertama adalah satpam di kompleks tersebut. Kalau ada ya. Yang kedua adalah rumah ini kan cukup besar, sangat besar bahkan, dan juga mewah. Bahkan juga ada sejumlah pekerja yang diperiksa, karena ada 8 orang. Menurut Kasat Reskrim Polres Cilegon yang diperiksa di sini, ada yang keluarga, ada juga yang para pekerja di sana. Artinya ada satpam, ada juga Mbak ART-nya di sana. Jadi bagaimana kok bisa ada orang asing masuk ke situ dan dia bisa mengetahui lokasi-lokasi secara krusialnya. Maksudnya gimana? Dikatakan di sini bahwa rumah ini ada 8 kamar. 8 kamar loh, dan keluarga ini kan terdiri dari 6 orang. Ada orang tua dan juga 4 anaknya. Bagaimana dia bisa tahu saat itu di kamar tersebut adalah ada Muhammad Excel yang 9 tahun tersebut? Kenapa dia tidak masuk ke kamar yang kosong atau bahkan ke kamar asisten rumah tangga atau yang lain-lainnya lagi? Itu adalah menurut aku sebuah indikasi semuanya sudah di well preparekan. Ditambah lagi yang sangat membuat curiga, ternyata kan CCTV-nya setelah dilakukan pengecekan itu sudah rusak 2 minggu terakhir. Dia juga tahu sepertinya si pelaku sudah menganalisa dengan mungkin tim-timnya di sana, oh CCTV-nya lagi rusak atau bahkan sengaja dirusak. Jadi langkah pertama menurut aku untuk memeriksa kasus ini diawali dengan data-data yang saintifik, misalnya adalah dari otopsi, itu pasti ya, dengan temuan-temuan bisa aja ditemukan misalnya sidik jari atau bahkan nanti jejak-jejak cairan tubuh manusia atau rambut, itu bisa menjadi petunjuk harus dibandingkan. Kok bisa ada di situ begitu loh. Kalau misalnya nanti ditemukan kayak jejak cairan atau noda tertentu gitu ya dengan salah satu pekerja di rumah, apa nih alasannya? Kok ada jejak kamu sidik jarinya banyak sekali di sini? Alibinya mungkin, oh karena saya waktu itu menolong pertama kali pas bapak mau pulang. Didalami lagi. Itu adalah bagian yang pertama ya dari otopsi dan juga inafisnya. Yang kedua adalah dengan menurut aku handphone, telepon ya. Ini harus dilakukan segera pengecekan. Ya kayak di kasus Subang dulu yaitu kan para pelakunya mereka
tidak membawa handphone ke lokasi TKP. Artinya tidak bisa dilakukan pengecekan dengan cara sedemikian rupa oleh provider dan sebagainya. Itu bisa dilakukan pengecekan di jam tersebut, di waktu-waktu peristiwa kepergian dari Muhammad Excel tersebut, dicek tuh di area tersebut ada handphone siapa aja yang aktif. Bisa lebih dispesifikan, rumahnya kan besar, areanya juga besar. Dispesifikan di area di dalam rumah tersebut ada handphone siapa aja yang aktif. Aku rasakan di Indonesia sekarang sudah cukup tegas ya aturan masalah handphone. Kita harus pakai kartu keluarga, harus juga nomor KTP. Dari situ kalau si pelakunya membawa handphone, itu bakal kelihatan dari jejak digitalnya. Dan biasanya data tersebut harus segera dilakukan pendalaman dan penyelidikan menggunakan operator setempat, dicek seldam dan sebagainya. Itu kalau bisa dalam waktu sehari 2 hari ke depan. Aku rasa sudah dilakukan ya mudah-mudahan, karena biasanya data-data tersebut akan hilang kalau sudah di atas 90 hari. Jadi provider itu hanya punya kemampuan menyimpan data-data tersebut maksimal adalah 90 hari. Itu adalah petunjuk secara saintifik untuk mencari tahu siapa yang berada di sana. Tapi Anjas, bagaimana dong kalau seandainya si pelaku ternyata pada saat melakukan aksinya dia tidak bawa handphone karena dia sudah tahu itu adalah cara agar dia bisa dilakukan pengecekan siapa yang ada di situ. Ya, suka tidak suka hanya mengandalkan dari keterangan saksi ataupun keterangan ahli dari dokter otopsi ataupun juga tim Inavis petunjuk-petunjuk di lapangan. Sekali lagi sangat kuat kemungkinannya ini bukanlah masalah harta atau pencurian, tetapi ada hubungan dengan profil dari kepala keluarga Maman Suherman yang terkenal sukses dan juga katanya orang yang sangat baik hati dengan warga sekitar, politisi juga, ya you know kan ya, di 4 hari sebelum kejadian, dia baru jadi lantik sebagai anggota Dewan Pakar. Apakah ini adalah menjadi salah satu motifnya atau ada yang lain lagi kan? Kita juga harus fair. Belum tentu kita punya masalah nih sama seseorang, kemudian kita ketimpa musibah, sudah pasti orang tersebut pelakunya, kan belum tentu. Tetapi itu bisa menjadi salah satu titik awal memulai penyelidikan terhadap kasus ini. Kita doakan semoga adik Muhammad Axel diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan keluarganya diberikan ketabahan dalam menghadapi musibah ini, dan pelaku sebenarnya segera ditangkap. Dan aku yakin ini kayaknya ada orang besar, teman-teman. Kalaupun nanti ketangkep pelakunya, mungkin peranannya dia hanya sebagai eksekutor, tetapi dalangnya sepertinya juga dugaanku sih adalah orang besar sih, bukan orang sembarangan begitu. Bisa masuk ke dalam rumah yang mewah, pengamanan yang cukup baik menurut aku rasa bukan pekerjaan sehari 2 hari, mereka sudah merencanakannya sebegitu well prepare-nya. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen. Kalau ada update terbaru, kalian bisa kabari ke Instagramku di Anjas Asmara, atau ke TikTok, ataupun juga ke Facebook page, ataupun juga komen saja di kolom komentar video ini nih, nanti aku dalami petunjuk-petunjuk tersebut. Karena kasus ini menurut aku pelik dan juga akan memakan waktu yang cukup panjang. Sampai jumpa lagi. Bye.